Kita perhatikan di samping hukum mim sukun ada 3, fokus yang di kotak nomor 2 yang idgham mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 253. Jadi masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 253. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 253 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan ya, supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 253 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini ya sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti ketika kami jelaskan langsung dapat dengan mudah Bapak dan Ibu saudara semuanya memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, ingat ya, huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan
huruf setelahnya, huruf setelahnya. Maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Itu harus nian untuk diingat. Huruf sebelumnya sebelah kanan, huruf setelahnya sebelah kiri, seperti itu. Baik, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf H. Ini kan nun sukun. Setelah huruf nun sukun mana? Berarti huruf yang di sebelah kiri. Mana? Huruf H. Maka ini nun sukun setelahnya huruf H. Atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf H. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrohtain ya. Yang nomor 3 tuh dhammatain. Intinya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka harus kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa begitu. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun, setelahnya adalah huruf H. Nah, huruf H ini yang harus kita ketahui. Jadi huruf setelah nun sukun ini yang harus kita ketahui. Ini nun sukun setelahnya huruf H. Huruf H ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun atau tanwin yang setelahnya huruf H dan juga huruf-huruf yang 6 di samping itu ya, maka hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka cara membacanya dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal. Nunnya kita baca jelas, minhum begitu. Kemudian dia tidak didengungkan, pendek saja, minhum mang. Jangan dibaca minhum, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Salah ya, pendek saja. Minhum seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mem sukun. Ini huruf mem tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf mem. Mem sukun setelahnya huruf mem atau mem sukun yang berjumpa lagi dengan huruf mem. Kita perhatikan di samping. Hukum mem sukun ada 3, fokus yang di kotak nomor 2 yang idgham mimi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa mem sukun, ada huruf mem, ada tanda sukun, setelahnya itu huruf mem atau mem sukun itu berjumpa dia dengan huruf mem, maka hukumnya idgham mimi. Maka kita dengungkan, sehingganya ini kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita panjangkan sebentar. Minhum, di bagian humnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minhum mang, seperti itu. Minhum mang kallamallah. Di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya huruf kaf. Tadi sudah kami ingatkan kan di awal. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran berjumpa nun sukun, berjumpa tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Ini nun sukun, setelahnya huruf kaf. Kita lihat di samping. Huruf kaf ini huruf apa? Harus kita ketahui. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Huruf ikhfa hakiki ab'ad itu ada 2. Hurufnya itu ada 2, qaf dengan kaf. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Cara membunyikannya itu dibaca samar, disamarkan, kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia kadar samarnya atau kadar ikhfanya itu dia rendah. Jadi dia tuh lebih tinggi kadar dengungnya. Jadi dia lebih condong berbunyi eng. Jadi kalau nun sukun atau tanwin berjumpa dengan qaf atau kaf, dia condong berbunyi eng. Kita baca mang seperti itu. Kemudian kita baca tipis ya. Karena ini huruf kaf. Kalau huruf qaf itu baru kita baca tebal. Tapi kalau ini
huruf kaf kita baca tipis. Nah tipis. Mang kalamallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Kita perhatikan tanda bacanya, kita perhatikan harokatnya, kita perhatikan. Nah, jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas, tanda baca fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, jadi ini loh, huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah yang di tengah ini lam jalalah namanya. Nah, huruf lam jalalahnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga ini dibaca kalamallah, begitu. Jangan dibaca kalamallah, jangan, tapi ditebalkan kalamallah, seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat ya, kita perhatikan kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ini ya, di sininya nih ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu dia ada dua bentuk tanda baca, ada dua bentuk harokat. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah yakni tanda baca fathah ini atau harokat fathah. Kemudian yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita perhatikan, kita lihat-lihat kalau ada lafaz Allah. Nah, kemudian misalnya di sini, sebelum lafaz Allah itu misalnya ada tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya pun dibaca tebal. Tapi di sini kan yang kita temui tanda baca fathah nih. Lafaz Allah ada tanda baca fathah nih, baris satu ke atas. Nah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Kalamallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, jika berjumpa dengan huruf alif lam, letaknya dia jajar seperti ini. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi nih. Nah, atau alif lam yang berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di layar, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam yang setelahnya ini masih huruf lam dan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka dibaca idgham. Huruf lam yang ini kan dia tidak ada tanda bacanya nih. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, huruf lam yang ini kan dia tidak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu dari ma langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini, mallah, begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiyah, ini idgham syamsiyah, nah itu maksudnya itu sama saja. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini, Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Ini mad tabi'i, panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Kalamallah, dipanjangkan 2 ketukan. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Jadi ini lafaz Allahnya dibaca panjang mad tabi'i. Jalamallah. Di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau nanti saudara, coba silakan saudara cari di internet itu Al-Qur'an Madinah atau Al-Qur'an Mushaf Madinah, atau misalnya nanti saudara pergi ke luar negeri atau misalkan semoga bisa umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Qur'an di sana.
ketika membuka Al-Quran di sana, Al-Quran Madinah yang dibuka, Al-Quran Mushaf Madinah. Kemudian di atas lafaz Allah, tidak ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini tidak ada. Di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Silakan saudara cari di internet Al-Quran Madinah, silakan saudara baca. Biasanya dalam penulisan Al-Quran Madinah di atas lafaz Allah tidak ada tanda baca fathah berdiri seperti ini, tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan. Nah, silakan saudara ingat. Kallamallahu wa rafa'a ba'dahum. Di sini ada huruf ra memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas nih tanda baca fathah namanya. Maka huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkalisan kita itu ketika mengucapkan itu naik terangkat ke atas. Huruf ra-nya itu kita tebalkan. Wa rafa'a ba'dahum, tebalkan huruf ra-nya. Kemudian di sini mim sukun setelahnya adalah huruf dal atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf dal. Nah, kita lihat di samping hukum mim sukun ada 3. Fokus yang di kotak nomor 3, izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya adalah huruf dal, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Setelah huruf mim sukun ini, maka hukumnya izhar syafawi. Baca pendek saja, tidak didengungkan. Ba'dhum darajat. Nah, seperti itu. Kemudian ra memiliki tanda baca fathah, dibaca tafkhim, dibaca tebal lagi. Darajat. Jat, dibaca panjang. Sekarang perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ja dibaca panjang. Ini dia pada awalnya namanya adalah mad tabi'i, pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, berjumpa dengan huruf yang kita matikan, maka berubahlah namanya dia menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, misalnya nih pada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, him. Pada ayat pertama itu him, itu kita panjangkan, itu mad arid lis sukun. Kalau ayat pertama kita baca 2 harokat sampai dolin, lin mad arid lis sukun juga tuh. Nah, itu juga harus dibaca 2 harokat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mad arid lis sukun itu harus dibaca sama antara atas dan bawah, tidak boleh selang-seling seperti itu. Kemudian ini huruf yang kita sukunkan adalah huruf ta. Nah, kenapa huruf ta ini kita sukunkan? Kenapa kita baca darajat? Tidak dibaca darajatin, tapi dibaca darajat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, kita berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita berhenti kita di huruf ta. Huruf ta tidak dibaca panjang. Huruf ta tidak dibaca panjang, kita berhenti di huruf ta, maka huruf ta kita sukunkan sehingga kita baca darajat. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi kalau huruf ta ini dia sukun, kita baca seperti ini. Darajat. Jat, ada bunyi seperti itu, ada percikannya. Jadi ada nafas yang mengalir ya, nafas yang kita alirkan, tapi dia seperti memercik. Darajat, seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, maksudnya itu berwakaf atau berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf, qaf dengan lam ini, maka lebih utamanya, lebih baiknya kita berhenti dulu, kita berwakaf dulu kita. Nah, setelah itu ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Minhum
man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Cukup sekian pembelajaran kita. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka kita harus senantiasa menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Supaya belajar tajwidnya setiap hari ada kemajuan, maka kita harus senantiasa menghafal huruf-huruf, kemudian juga tanda-tanda mad yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.